Saya Sostiono. Kali ini kita akan membahas satu renungan bagaimana kita paham, bagaimana kita menyimak, bagaimana kita taat untuk mendengar Tuhan, mendengar ajarannya. Seringkali kita kurang mendengar, kurang paham, bahkan kita tidak bisa membedakan apakah ini suara dari Tuhan atau kemauan diri kita sendiri. Saya akan bacakan satu ayat dari 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya kepada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu jadi kudus di hadapan seluruh hidupmu, seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam banyak hal kita sering lebih paham pada diri kita sendiri. Itu tidak salah. Tapi paham pada diri sendiri artinya bisa mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ajarkan, dan juga bisa paham apa yang ini keinginan kita, kemauan diri kita untuk kepentingan diri sendiri. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendengar. Hal yang paling pertama adalah sangat dasar sekali bahwa tanpa hubungan yang baik kita dengan Tuhan, kita tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa memahami, sulit untuk menerima, apalagi taat. Ya, kunci pertama itu. Kunci kedua adalah tidak cukup berdoa yang sekali-sekali saja. Berdoa bukan berdoa mau tidur, bukan berdoa pagi, bukan berdoa mau makan, bukan mau melakukan sesuatu pekerjaan, tidak. Doa adalah sepanjang kita beraktivitas, sepanjang kita melakukan sesuatu, itulah harus ada doa dalam hati kita yang berkesinambungan. Seperti apa sih? Waktu kita mau berangkat bekerja, tentunya kita berdoa, Tuhan, tolonglah lindungi kami dalam perjalanan sehingga kami boleh tiba di tempat kami bekerja dan beraktivitas. Apakah itu sampai nunggu di tempat kita nyampe tempat kerja? Tidak. Selama di perjalanan pun kita selalu berdoa, Tuhan lindungi, Tuhan persiapkan pada waktu kami mau bekerja. Pada saat tiba tempat kerja pun sama. Apakah udah jadi lupa? Tidak. Selalu dalam hati kita berharap dan meminta, Tuhan tolonglah sehingga apa yang kami kerjakan ini boleh berdampak baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan jadikanlah kami berkat. Dan itu dilakukan sepanjang hari. Ya. Itulah hal kedua. Lalu hal ketiga adalah seringkali kita mendengar, merasakan hal-hal yang sering tidak sesuai dengan kemauan kita. Katakanlah pada waktu kita ingin ikut pelayanan di gereja, tapi ternyata cuaca hujan. Mulailah muncul rasa malas. Duh, hujan nih. Saya kalau ke gereja nih kehujanan nanti sakit. Ya, nanti kebasahan, nanti saya nggak efektif di gereja, saya basah-basahan mau melayani Tuhan. Nah, hal-hal itu sering menjadi penghambat dan itulah yang harusnya kita bisa bedakan. Apakah melayani atau menghindari melayani. Tentunya dengan begitu kita akan belajar memahami mana kehendak Tuhan, mana suara Roh Kudus. Suara Kudus tidak akan menghindari kita untuk melayani, untuk berbuat baik. Tapi hati kita sering menjadi alasan untuk menghindari pertemuan-pertemuan, menghindari melayani Tuhan, menghindari untuk berbuat lebih untuk kebaikan banyak orang. Hal-hal itulah yang harus kita pahami pada waktu kita ingin
mendengar suara Tuhan, kita ingin melakukan dan kita ingin taat. Tanpa ketiga hal tadi, kita tidak bisa membedakan bahwa kita akan jatuh kepada hawa nafsu, dan tadi sebutkan bahwa kita justru harus menghindari itu dan kita akan menjadi kudus. Karena kita tidak mengikuti hawa nafsu kita tidak mengikuti keinginan kita, tapi kita mendengar suara Tuhan. Mari kita mendengarkan suara Tuhan, mari kita melakukan, dan jadilah kudus. Kiranya renungan singkat ini bisa mengajak kita semua untuk dekat selalu dengan Tuhan, terlalu terinterkoneksi dengan baik dengan Tuhan, dan menjadi alat dan sumber berkatnya bagi banyak orang.